Ketika orang berserah diri, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya. Yes. Oke. Saudara, saya Koji, kami di Kopi Cangkir lagi. Kita gilir dari beberapa tempat di Cirebon. Dan alhamdulillah saat ini saya bersama owner dari Kopi Cangkir, Kang Ake. Dengan beliau saya itu selalu dapat kisah-kisah baru setiap hari. Gimana Kang Ake tentang yang Cipularang itu yang tabrakan beruntun, tapi rupanya ada kisah di balik itu ya. Singkatnya gimana itu Kang? Ada jemaah umroh yang tertahan oleh kejadian itu, dia harus berangkat pada pukul 22 malam itu. Dan ada kejadian itu, dia tertahan, tidak bisa melanjutkan perjalanan, minimal agak-agak tidak lancar lah. Oleh perusahaan travelnya diusahakan untuk bisa menunda keberangkatan pesawatnya, tetapi ternyata tidak memungkinkan. Jamaah ini sampailah pada tahap ikhlas. Ya. Kalau Allah mengizinkan saya pasti berangkat, kalau tidak diizinkan ya sudah. Si pihak travel juga sudah akan memberangkatkan dia pada hari selanjutnya. Tapi nampaknya inilah kebesaran Allah yang diturunkan ketika orang itu sudah pada titik ikhlas. Tiba-tiba dia bisa pindah kendaraan yang bisa melewati tempat kecelakaan itu. Ada kendaraan yang bisa membawa dia ke Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta sendiri sebetulnya si pesawatnya itu katakanlah parkir di tempat yang agak jauh kalau kita biasanya turun dari kendaraan. Nah, ini campur tangannya Allah adalah bahwa pesawat itu akhirnya delay. Yang harusnya berangkat jam 22 delay. Yang kemudian ternyata berangkatnya akhirnya pada pukul 24. Dan si jamaah sendiri ini berangkat, maksud saya sampai ke Soekarno-Hatta itu pada pukul 22 lebih something lah. Oke. Tapi somethingnya angka kecil gitu. Dan dia sudah disambut oleh tour guide-nya. Dan dia bercerita bahwa di perjalanan setelah dia pindah mobil sampai masuk ke pesawat, seperti dibukakan pintu yang selebar-lebar. Itulah yang saya maknai sebagai ketika orang berserah diri, seberserah-berserahnya sama Allah, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya. Yes. Itulah cerita pendeknya begitu. Iya, betul Kang Ake. Jadi memang bagi orang-orang yang selalu mau belajar hal-hal yang terkait hal-hal yang kecil sekalipun, yang sederhana, sesungguhnya tidak pernah terbebas dari takdir Allah, dari campur tangan Allah untuk menetapkan segala sesuatu. Apalagi tadi bahwa beliau itu mau berangkat memenuhi panggilannya dalam ibadah umroh.
tentu di situ sudah terbangun tentang tauhid, ikhlas. Kesana kan jelas karena ikhlas, karena membersihkan niatnya memenuhi panggilan Allah, maka jadilah dia orang yang terpanggil. Dan yang memang adalah pekerjaan yang susah adalah ketika kita selalu istiqomah, selalu konsisten, selalu berada dalam ikhlas tadi. Jam sekian ikhlas, 2 jam kemudian, atau 2 detik kemudian bahkan kemerungsung, ikhlasnya menghilang. Itulah sifat manusia dan itu manusiawi sekali. Iman itu kadang-kadang yazid, kadang-kadang yanqus, berkaitan dengan keikhlasan. Intinya tadi memang betul pelajarannya adalah harus berserah diri semurni-murninya. Itu kan qul huwallahu ahad Allahus somad. Dia telah menggantungkan kehidupannya hu ahad kepada yang maha ahad itu, kepada Allah azza wa jalla, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah takdirkan dia menemui hal yang baik. Kalaupun ditakdirkan dia juga delay lagi, itu bagi orang yang beriman itu selalu ada pelajaran-pelajaran di situ kan. Insya Allah. Jadi kita selalu husnudzon kepada Allah. Wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah. Aku akan memberikan cobaan kepada kalian bisyarri, keburukan, dan khairi, dan kebaikan. Itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Artinya ujian itu 2 tadi kan. Selalu kita menemui keadaan yang jelek atau yang baik. Apapun keadaannya, itu tuh sadari, itu fitnah, itu tuh ujian. Makanya kata Allah yuhibbu, Allah suka kepada orang-orang yang mutawakkilin, orang yang bertawakal kepadanya.